السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد. طيب، قبل أن نبدأ دراسة mungkin عليكم أن تتقدموا قليلا, ya, maju ke depan sedikit, ya. La tastaniddu alal jidar atau fil jidar, jangan bersandar-sandar, ya. Cukup bacaannya saja yang bersandar ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi duduknya jangan bersandar, sebab sandaran itu akan membawa kepada ngantuk, ya, kebawa ngantuk. Ngantuk bikin nggak paham bikin nggak lanjut, ya. Baik. Kemarin kita sudah selesai bahas bab mad. Sebenarnya memang intinya tajwid itu cuma sampai situ doang. Ya, dia hanya pada pembahasan mengenai makharij huruf, sifat-sifat huruf, tebal dan tipisnya huruf, dan juga apa? Hukum-hukumnya. Selesai sudah, ya, lengkap semuanya. Tapi ada bab penting yang perlu kita pelajari, yaitu bab waqaf dan ibtida. Bagaimana cara berhenti dan juga bagaimana cara memulai bacaan agar tidak, pertama, ngasal bacanya, dua, ngasal berhentinya, ya, yang ketiga, salah dalam memulai bacaan. Apa tujuannya kira-kira? Agar ketika kita bisa membaca Al-Quran itu sesuai dengan makna atau apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalamnya dalam Al-Quran, sehingga tujuannya nyampe. Beda dengan kalau misalnya kita bacanya ngasal, pasti nanti tujuannya nggak nyampe. Misalkan contohnya, ada dua premis yang berbeda. Misalkan premis yang pertama adalah Andi makan nasi goreng. Andi makan nasi goreng. Premis kedua, tikus makan sabun. Ya, tikus makan apa? Sabun. Kalau kita salah di waqaf, maka kita akan bisa menyebutkan Andi makan. Bisa menyebutkan Andi makan nasi. Bisa. Andi makan nasi goreng. Bisa. Andi makan nasi goreng tikus. Bisa. Nah, tergantung waqafnya. Tergantung bagaimana waqafnya. Dan begitu pun juga ibtida'nya. Ketika misalnya kita Andi makan nasi goreng, sudah sempurna kalimatnya? Ya, tidak perlu goreng tikus makan sabun. Kan biasanya kadang-kadang gitu. Dan itu saya sering sekali menemui. Pokoknya kalau kita berhenti di tengah-tengah harus ulang dari belakang. Padahal nggak gitu kaidahnya. Harus sesuai dengan kaidah waqaf dan ibtida'nya. Ada loh yang boleh kita berhenti di satu titik, kemudian kita nggak usah ngulang dari sebelumnya, langsung mulai dari setelahnya. Bisa nggak? Bisa. Dan ada juga yang memang mengharuskan untuk
mengulang dari sebelumnya agar apa? Sempurna kalimatnya. Paham ya? Nah, inilah disebut dengan apa? Waqaf dan ibtida. Waqaf artinya berhenti, ibtida artinya memulai. Nah, kita baca dulu matannya ya. Di halaman pertama itu namanya judulnya apa? Babul waqfi wal ibtida apa? Babul waqfi ala awakhiril kalim. Oh, bab ma'rifatil waqf. Baik. Babu ma'rifatil waqfi. Satu, dua, tiga. Wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi wal ibtida'i. وهي تقسم إذا ثلاثة تام وكاف وحسن. Mana sih? وهي lima, ulang ya. وهي تقسم إذا ثلاثة تام وكاف وحسن. وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي. فالتام فالكافي ولفظا فامنعا. فالتام فالكافي ولفظا فامنعا. إلا رؤوس لا يجوز فالحسن. langsung nakal ke hamzanya. Illa ru'usa la yujawwiz fal hasan. Wa ghairu ma tamma qabihun wa lahu yuqafu muttarran wa yubda qablahu. وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. وبعد تجويدك للحروف, dan setelah kita mempelajari tajwid untuk semua huruf, maka apa yang perlu kita pelajari setelahnya? La budda. Apa makna la budda? Harus. La budda min ma'rifatil wuqufi wal ibtida'i. Kita harus mempelajari atau mengetahui apa itu atau bagaimana cara wakaf atau wakaf apa? Berhenti wal ibtida'i, dan juga bagaimana cara memulainya bacaan. Saya ulangi lagi ya. Jadi setelah kita mempelajari semuanya, maka Al-Imam Al-Jazari rahimahullahu taala memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk jangan lupa mengikuti atau mempelajari bagaimana cara wakaf dan juga bagaimana cara memulai sebuah bacaan. Nah, sekarang penjelasannya akan kita bahas di bawah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
Ketika membaca Al-Quran itu ada tempat berhentinya, ada cara berhenti. Dalilnya dijelaskan dari hadis Ummu Salamah. Beliau mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti bacaannya atau memotong bacaan Al-Qur'annya pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian beliau berhenti pada Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian beliau berhenti dan membaca Maliki Yaumiddin. Ya, inilah yang dibaca atau cara membaca Rasulullah SAW. Dalam hal ini silahkan bisa digaris bawah atau bisa ditulis bahwa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti pada setiap akhir ayat. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti pada setiap akhir ayat. Jadi mau disambung juga boleh, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya bacanya setiap akhir ayat beliau berhenti, setiap berusaha ayat beliau berhenti. Kita lihat dulu apa penjelasan atau pengertian dari waqaf. Waqaf artinya menahan atau memotong atau tawakuf. Memotong suara. Nah, dalam secara istilahnya adalah memotong suara di akhir kalimat dalam Al-Quran dengan mengambil nafas dan berniat menyempurnakan bacaan. Ya, berbeda dengan nanti ada namanya saktah dan qata'. Kita mulai dulu, kita pahami dulu waqaf ya. Jadi dia berhenti dan berniat membaca ayat selanjutnya atau bacaan selanjutnya. Dengan apa? Dengan mengambil nafas. Adapun ibtida artinya adalah memulai. Maksudnya apa memulai? Yakni memulai bacaan dalam setiap kalimat-kalimat Al-Quran. Baik itu memulai dari awal atau berpindah dari satu bacaan ke bacaan yang lain, ya itu bisa disebut dengan apa? Memulai. Ya, jadi mau mulai misalkan contohnya dari awal ayat itu juga ibtida. Atau ketika kita wakaf kemudian kita ulangi lagi itu juga ibtida. Jadi itu sifatnya apa? Ibtida. Nah, berhenti dalam bacaan Al-Quran itu ada 3. Ada wakaf, ada saktah, ada qat'i, atau qata'. Saya ulangi lagi, ada apa? Wakaf, terus saktah, terus qata'. Ya, wakaf, saktah, dan qata'. Perhatikan. Wakaf tadi memotong suara di akhir kalimat dalam Al-Quran dengan mengambil nafas dan berniat melanjutkan bacaan atau menyempurnakan bacaan. Ya, contohnya yang biasa seperti kita wakaf pada umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Nah, itu dari Toha ke ayat kedua
itu adalah waqaf. Karena kita melanjutkan lagi bacaan. Paham? Nah, yang kedua ada yang disebut dengan sakta. Sakta memotong bacaan atau memotong suara pada huruf-huruf Al-Quran ya dengan kadar 2 harokat dan dia tanpa mengambil nafas. Apa? Tanpa mengambil apa? Nafas. Ya, sakta sendiri wajib hukumnya di 4 tempat. Yang lainnya sunnah. Wajib di 4 tempat dalam riwayat Hafs. 1, pada alif di surah Al-Kahfi. Ya, pada alif surah Al-Kahfi. Menggantikan tanwin. Ya. Contohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'sa qayyiman. Jadi di situ waqaf. Akan tetapi khusus dalam bahasan ini boleh dibaca waqaf. Kenapa kira-kira? Karena dia akhir ayat. Ya, karena dia akhir ayat. Jadi terserah kalau akhir ayat boleh waqaf. Ya, maksudnya kadar keharusannya ini boleh dibaca yang penting nyaman buat kita. Sementara yang lain-lainnya seperti halnya pada surah Yasin, mim marqadina hadza. Nah, itu dia sangat dianjurkan atau bahkan wajib hukumnya untuk dibaca apa? Sakta. Dan dia hanya dua harokat ya. Berarti tek gitu aja. Ya, jangan begitu lama. Ya. Atau misalkan di surah Al-Qiyamah, wa qila man raqa. Ya. Jangan lama-lama ya. Wa qila man raqa. Lama. Ya. Ditunggu pula dia, nunggu sambil nyuci. Ya. Tapi harus napas, ya, nggak boleh napas kan? Ya, bahaya. Atau surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu. Ya, pada ayat itu bal rana ada situ yang disebut apa? Waqaf. Ya, apa? Sakta apa? Ya. Adapun yang lain-lainnya yang ada dalam Al-Qur'an, maka itu sifatnya boleh. Tapi berarti selain daripada yang tidak disaktakan, boleh enggak untuk sakta? Tidak boleh. Hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Selain yang tidak boleh disaktakan, maka tidak boleh sakta. Ya, contohnya misalkan yang tadi dibaca Quran, kadang-kadang apa kalau misalkan pas baca nun sukun atau mim sukun, ya biasanya nih, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Nah, itu sakta bukan? Sakta. Itu namanya sakta goib. Nggak jelas dari mana asal-muasalnya. Makanya nggak boleh. Tidak diperkenankan. Harus dibaca jelas. Ya. Atau nomor napas. Nomor napas mentang-mentang ayat panjang. Inna
Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum ya. Nah itu awas, nggak boleh ya. Udah mana saktah kagak, wakaf kagak, ya jadi kagak nggak jelas. Makanya harus diperjelas. Jadi makanya dari sekarang nih harus kita bisa pikirin. Kalau kita nggak kuat baca Quran, misalnya nggak kuat sama ayatnya, maka gimana cara wakafnya? Itu aja. Ya bagaimana cara wakafnya? Kemarin kan udah diajarin gimana cara wakaf apa namanya kalau yang ada madnya. Ya berarti bacanya apa? Panjang. Kalau yang wakafnya panjang, kalau yang wakafnya pendek ya dibaca pendek. Itu aja. Nggak usah bingung-bingung ya. Tidak perlu bingung-bingung. Adapun qat'i adalah memotong bacaan dengan niat melanjutkan aktivitas yang lainnya. Ya, qat'i adalah ya melanjutkan bacaan dengan niat melanjutkan kegiatan yang lainnya. Misalkan contohnya habis selesai ngaji, terus habis itu langsung setelah itu istirahat mau nyuci, setelah itu misalkan mau main, setelah itu misalkan mau pergi ke pasar misalkan, ya monggo silakan, itu adalah qat'i. Gak usah ditanya harus pakai shadaqallahul azim apa enggak, itu urusan masing-masing. Ya, urusan masing-masing. Jangan berantem. Ya, itu adalah masalah furu'. Adapun kalau memulainya, nah ini, kalau memulainya jika dia di awal surah maka wajib membaca dengan ta'awudz dan basmalah. Ya, adapun jika ya dia tidak di awal surat atau di pertengahan surat, maka boleh saja tanpa membaca basmalah. Ya, tanpa membaca basmalah. Ya, jadi mau di tengah-tengah, mau pakai basmalah boleh, nggak pakai basmalah juga boleh. Ya, silakan. Tapi kalau di awal ayat, awal surat, maka wajib hukumnya dengan apa, bacaan basmalah, kecuali surat apa? At-Taubah. Baik. Dan qat'i ini wajib ya, hukumnya mutlak, hukumnya di akhir ayat. Ya, mutlak hukumnya harus di akhir ayat. Kenapa? Karena kalau di tengah-tengah nggak bisa. Ya, tadi misalkan, wah baca panjang nih, Ustaz. Gimana nih? Nah, apalagi misalkan contohnya antum lagi ngafal Quran, itu juga perlu di ini kan. Antum kan suka motong-motong tuh biasanya ayat tuh kalau lagi ngafal, dipotong satu. Nah, jangan ditinggalin. Kalau bisa selesaikan dulu bacaannya ya. Hafalannya nggak apa-apa, urusan belakangan. Yang penting bacaannya. Apalagi surat apa? Itu dari surat Al-Baqarah ayat riba. Ya, ya misalkan dia faktubuh, berhenti di situ. Udah habis itu pergi. Nggak bisa, nggak boleh. Ya, belum selesai jangan sampai dia dibaca udahan, gitu aja. Harus dibaca sampai akhir. Berbeda urusan kalau lagi sholat. Beda urusan kalau lagi apa? Sholat. Kalau lagi sholat, imam udah ruku, kita bacanya misalkan yang satu halaman itu, misalkan contohnya. Lagi share bacanya satu halaman itu misalkan. Maka boleh langsung ruku. Bahkan itu hukumnya harus ruku. Kenapa? Idza kabbarul imam fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Ya kalau imam ruku, kalau imam takbir takbir, itu perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Jadi pahami sebelumnya? Baik. Sekarang kita bahas wakaf, pembahasan pembagian wakaf berdasarkan sebab-sebabnya. Jadi wakaf ini ada sebab-sebabnya.
aqsamul waqf, ya, al-wuquf. Yang pertama adalah wakaf ikhtiyari. Wakaf apa? Wakaf apa? Ikhtiyari. Ikhtibar ya, sorry. Ikhtibar. Oh, ikhtiar terakhir. Wakaf ikhtibari. Ikhtibar mana ikhtibar? Bukan. Ikhtibar artinya apa? Ujian. Apa? Ujian. Jadi wakaf ikhtibari adalah wakaf yang berhentinya disebabkan karena ujian atau lagi dites. Ya, misalkan contohnya, coba misalkan ketika misalkan Anda memerintahkan mukhlis baca ayat ini. Nah, kemudian saya minta di sana cari mana mad tabi'i yang dibaca wakaf saja. Oh, ada di sini. Nah, silakan baca di sana, berhenti di situ. Nah, itu adalah wakaf ikhtibari. Jadi wakaf ikhtibari adalah wakaf ujian, wakaf yang diminta sama gurunya atau sama orang lain yang memang sedang mengujinya. Ya, untuk apa? Untuk pemahaman daripada segi apa? Tajwidnya. Ya, untuk pemahaman dari segi tajwidnya. Sehingga dalam wakaf ini, wakaf ikhtibar ini adalah wakaf yang diperbolehkan. Walaupun berhentinya di mana saja. Ya, ini hukumnya boleh. Apa tadi wakaf apa? Ikhtibari. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah wakaf intidhari. Wakaf apa? Intidhari. Ma'an intidhar? Apa intidhar? Apa intidhar? Hah? Nunggu. Wakaf nunggu. Intadhirni. Ya. Tunggu. Apa maksudnya wakaf intidhari? Wakaf nunggu. Wakaf nunggu adalah wakaf yang tujuannya adalah untuk memperlihatkan perbedaan qiraat atau riwayat. Ya, untuk memperlihatkan perbedaan qiraat atau riwayat. Apa itu namanya wakaf intidhari. Ya. Dan dia itu cara membacanya adalah dari misalkan contohnya awal, ya, dari awal ke B, kemudian ngulang lagi, berhenti di sini, ya, berhenti di sini, kemudian awal lagi ke jim, baru nanti setelah itu baru mulai lagi dari sini ke berikutnya. Paham nggak? Saya contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Selesaikan dulu perbedaan-perbedaannya. Kalau udah nggak ada lagi yang beda, baru masuk ke berikutnya. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak ada di situ. Misalkan nggak ada perbedaan, ya udah langsung pindah ke ayat berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ada lagi nggak? Nggak ada. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wakaf di situ. Kenapa? Oh, karena nggak ada lagi. Nah, baru lanjut. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Tahu misalkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, misalkan ada lagi nggak? Kalau ada lagi ya diulang lagi. Kalau nggak ada, wakaf di situ lagi, ulang lagi. Wakaf itu lagi, ulang lagi. Hai, ini gitu ya. Itu seperti itu. Misalnya contohnya mau memperlihatkan ada perbedaan bacaan dari apa? Perbedaan bacaan dari riwayat ya, atau misalkan kita membaca ada perbedaan pada riwayat Hafs dengan perbedaan pada riwayat misalkan Qalun ya, atau misalkan dengan riwayat Warsh misalkan. Nah itu berarti beresin dulu mana dulu yang dibaca, karena yang duluan adalah Qalun, berarti Qalun duluan. Setelah itu Hafs. Begitu cara membacanya. Agar apa? Agar terlihat ada perbedaan. Dan itu cara membacanya adalah apa? Dari Hamzah, misalkan dari satu riwayat dulu beresin, ngulang lagi satu riwayat lagi beresin. Terus ada lagi nggak? Kalau ada beresin. Kalau nggak ada gimana? Lanjut baru ke setelah. Jadi bukan, misalkan contohnya bukan gini, bukan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat. Ihdinas sirat. Is-sirat. Bukan ihdinas sirat. Bukan begitu. Ya, tapi harus selesaikan dulu sampai akhir ayat. Ya, paham? Sampai sini tadi. Itu namanya waqaf intidhari. Oh, yang ketiga, ada yang kelewat ya. Waqaf ittirari. Yang ketiga adalah waqaf ittirari. Balik Pak ya. Waqaf ittirar. Ini intidhar, yang ketiga adalah ittirar. Ya, waqaf ittirar. Ma makna ittirar? Darurat. Apa? Darurat. Waqaf darurat. Sering sekali terjadi waqaf darurat. Sering lah. Napas habis, ya kan? Terus batuk, bersin, ya kan? Ini adalah waqaf apa? Darurat. Boleh nggak? Ya boleh namanya darurat. Ya namanya darurat apapun boleh. Ya, tapi diingatkan ini nanti berarti yang namanya darurat berarti harus mengulang lagi dari bacaan sebelumnya. Misalkan daruratnya apa namanya?
eh, Samsul baca surat apa, misalkan surah Al-Qari'ah, ya, pas membaca bersin, hati di tengah-tengahnya, ya, Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adra'aki, gitu misalkan. Ya, misalkan. Berarti kan itu jadi wakaf tuh mau nggak mau. Boleh nggak? Ya boleh, maksudnya disalahin. Ya, boleh, boleh. Ya, kenapa nggak ditahan aja tuh? Ya, namanya juga kadang-kadang bersin, tahu-tahu lewat gitu. Ada yang bisa ditahan, ada yang enggak kan. Kadang-kadang. Nah itu kondisi-kondisi tertentu. Atau ya tadi, nafasnya habis misalkan. Ah, makanya apa? Maka ini adalah wakaf ittirari. Wakaf ittirari ini boleh. Tapi syaratnya apa? Yang ngulangin dari sebelumnya. Ya nggak boleh tuh. Adrak, wama adraka ma asyik gitu. Al-Qari'ah lah gitu. Nggak boleh. Maksudnya bukan ngulang dari ayat pertama itu kamal Qari'ah, kamal bersin dia Al-Qari'ah sendiri. Nggak boleh. Ya, seperti itu. Paham ya? Ini adalah wakaf ittirari atau wakaf darurat. Nah, yang terakhir nih, yang biasanya terakhir emang paling banyak, yaitu wakaf ikhtiar. Apa? Wakaf ikhtiar. Apa ikhtiari? Memilih, pilihan. Wakaf ikhtiari adalah wakaf pilihan. Maksudnya apa wakaf pilihan? Nah, wakaf ikhtiari ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tam. Yang kedua adalah kafi. Yang ketiga adalah hasan. Saya ulangi lagi. Wakaf ikhtiari adalah wakaf pilihan. Dia ada tam, ada kafi, ada hasan. Tam yaitu kondisi ketika kita berhenti pada suatu bacaan, ya, tam adalah kondisi ketika kita berhenti pada suatu bacaan secara sempurna. Secara apa? Sempurna. Baik dari hubungan dia secara lafaz maupun secara makna. Kan bacaan Quran bisa misah antara lafaz dan makna, bisa kan? Bisa nggak? Nah, ini secara lafaz dan makna semuanya sempurna. Ya, secara lafaz dan makna dia secara sempurna. Jadi, misalkan contohnya tadi, ya, misalkan kalimatnya saya melihat Ahmad memukul Muhammad. Saya melihat Ahmad memukul Muhammad. Maka ini sempurna nggak? Sempurna nggak katanya? Antum sudah nggak usah nanya lagi kan? Kecuali antum nggak denger, ya. Jadi misalnya nggak usah nanya lagi, mukul siapa? Nggak gitu. Ya, beda halnya kalau misalkan contohnya saya melihat Ahmad memukul. Nah, baru pasti ada pertanyaan tuh. Mukul siapa? Gitu kan? Ya, atau misalkan saya melihat Ahmad. Ngapain si Ahmad? Gitu. Belum jelas. Itu secara makna. Secara lafadz dia jelas. Itu kalau tadi jadi bisa disampaikan ya. Wakaf tam ini wakaf yang paling sempurna. Jadi secara lafadz dan secara makna dia sempurna. Ya, misalkan contohnya saya melihat Muflis Muab, gitu misalnya. Nah itu secara lafadz dan makna dan kondisi beneran-beneran muab tuh tadi. Ya misalnya. Artinya berarti tam dia. Ya artinya berarti dia tam, sempurna. Ya, dalam hal ini baik secara gramatikal atau secara grammar kalau bahasa orang Inggrisnya,
Bahasa orang Indonesia namanya nahwu, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia stilistika gitu ya. Atau dari segi hubungan konten ayatnya. Misalkan kan ada satu ayat yang kontennya memang isinya tentang iman, ya, tentang apa orang-orang munafik gitu ya. Nah, itu secara makna dan secara pembahasan, secara konten semuanya sudah terpisah, ya. Jadi misalkan mubtada sama khobarnya, jangan dipisah mubtada sama khobarnya. Ya, atau fi'il sama fa'ilnya. Fi'il itu apa? Kata kerjanya, fa'il itu apa? Fa'il apa fa'il? Subjek apa? Orangnya yang melakukannya, subjeknya berarti ya. Ya, maf'ul bihnya misalkan ada maf'ul bihnya di situ. Objeknya berarti semua harus nyambung. Contohnya misalkan apa? Contohnya di apa namanya? Di surat Al-Baqarah ayat 5 waqaf di sana ya wa ulaika humul muflihun. Waqaf di sana innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Selanjutnya, nah ini adalah waqaf tam. Kenapa dibilang waqaf tam? Dia secara makna, secara pembahasan, secara kata, secara lafadz semuanya udah berbeda. Ya, karena kan ayat 1 sampai 5 Al-Baqarah ngebahas tentang apa? Orang-orang mana bahaya tuh baca Quran. Ya, orang bertakwa kan Allah Subhanahu wa taala ngejelasin orang-orang bertakwa dulu tuh. Di ayat 1 sampai 5. Habis itu Allah Subhanahu wa taala ngebahas orang-orang yang kafir di ayat berikutnya, ayat 6 dan 7. Ya, nah itu adalah pembahasan konten daripada Al-Qur'annya. Atau apalagi misalkan contohnya, apalagi kira-kira eh jadinya kalau misalkan intinya dia sempurna secara lafaz atau secara makna, baik secara konten atau lain sebagainya, maka dia disebut tam. Berarti nggak usah apa? Nggak usah ngulangin lah lagi. Atau misalkan contohnya, ya tadilah kita bahas ambil surah Al-Baqarah yang panjang. Al-Baqarah 282 ya. Ini ya, misalkan contohnya kayak gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Secara makna orang beriman kalau ente ngutang catet, gitu kan maksudnya. Ya, kalau antum ngutang atau diutangin catet. Nah itu sempurna nggak? Sempurna. Lafadznya sempurna, maknanya juga sempurna. Walaupun masih ada penjelasan berikutnya. Ya, itu secara apa? Secara ini yang sempurna. Artinya apa? Gak usah ngulang lagi dari kalimat sebelumnya. Gak usah disebut faktubuhu wal yaktub, gak usah. Ya, nggak perlu seperti itu. Karena dia adalah wakaf yang tam, sempurna. Paham tuh? Jadi dipahami? Baik. Itu adalah wakaf tam. Kayak ini, kayak garansi tam. Ya, HP. Terus berikutnya yaitu adalah wakaf kafi, cukup. Wakaf kafi apa? Cukup. Kalau kafi ini dia sempurna secara lafadz, tapi masih berkaitan dari sisi maknanya dengan kata selanjutnya. Ya, masih berkaitan secara makna dari sisi setelahnya, ya. Dari sisi kata setelahnya, secara maknanya. Ya, contohnya tadi ya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang beriman, orang-orang yang kafir itu
Ya, di situ disebutkan ya pokoknya tentang penjelasan ayat-ayat orang-orang kafir. Setelah itu di ayat ketujuhnya ada pembahasan orang-orang kafir juga. Ya, di dalam apa namanya apa yang terjadi pada orang kafir. Fatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa gitu. Ya, secara lafaz sempurna, tapi secara makna masih dijelasin. Ya, dijelaskan pada kata setelahnya. Ini disebut dengan wakaf kafi. Artinya berarti tidak usah diapa, tidak perlu diapakan, tidak perlu diwakafkan. Tidak perlu diulangin lagi, maksudnya gitu. Jadi cara memulainya adalah langsung dari kata setelah kata yang diwakafkan. Contohnya misalkan apa? Ya, contohnya wal yaktub bainakum katibun bil adl ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. Itu dari dua kata itu wakaf apa? Wakaf kafi itu dua-duanya. Karena ini lagi membahas tentang apa? Tentang catatannya, bagaimana sistem catatnya, ya kan? Nah, maka ini adalah apa? Adalah wakaf kafi. Wakaf yang apa? Wakaf yang sempurna secara lafadz, tapi secara makna dia tidak sempurna. Paham sampai sini? Dan dia apa? Nggak usah diulangin lah, nggak usah diulangi lagi. Ya, tidak usah diulangi lagi. Atau apa biasanya misalkan ayat sebelumnya? Misalkan berhenti di misalkan ya. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Ya, ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. Nah, itu adalah wakaf apa? Wakaf dari yang mas itu adalah wakaf apa? Kafi. Ya, ya wakaf apa? Kafi. Kenapa misalkan? Kenapa orang-orang yang makan riba itu dia kayak gini? Kenapa? Karena itu disebabkan karena mereka menganggap bahwasanya jual beli itu sama riba gitu loh. Paham ya maksudnya? Nah, baru setelah itu berhenti di riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah, berhenti di mithlur riba situ itu adalah wakaf tam, sempurna. Ya, kenapa wakaf tam tadi? Karena sudah pembahasannya setelah itu Allah membahas tentang hukum dari ribanya, bukan ngejelasin orang riba yang sebelumnya. Paham sampai sini? Ya. Misalkan contohnya kalau di bahasa Indonesia misalkan ada nopeng misalkan. Hari ini saya sedih karena apa namanya rintik hujan tidak menemani saya pada sore ini gitu misalkan. Contoh gitu ya. Wakaf di situ. Itu adalah wakaf di sedih. Kan koma tuh. Hari ini saya sedih, koma. Karena rintik hujan tidak lagi menemani saya pada hari ini misalkan gitu. Titik. Nah, berhenti di koma itu adalah wakaf apa? Kafi. Nah, berhenti di titik adalah wakaf tam. Ya, tidak perlu dibahaskan di setelahnya. Paham ya? Di sini seperti itu. Ya. Atau misalkan contohnya eh cara membuat Indomie. Ya, cara membuat Indomie. Yang pertama apa ya? Misalkan buka dulu, jangan langsung direbus. Ya, buka dulu bungkusnya, kemudian apa gitu misalkan. Nah, itu kan ada kemudian apa sampai kemudian titik. Nah, itu adalah wakaf tam. Ya, adalah wakaf tam. Paham toh? Jadi tidak perlu diulangi lagi. Nah, berbeda dengan yang ketiga adalah wakaf hasan. Wakaf apa? Hasan. Artinya apa hasan? Baik. Ya, wakaf hasan juga wakaf yang sempurna, kata yang sempurna. Tapi dia masih ada keterkaitan secara makna dan lafaz.
Kalau wakaf kafi tadi apa? Keterkaitan secara apa? Makna. Lafadznya berkaitan nggak? Sempurna. Ingat ya. Ulangi ya. Wakaf tam sempurna secara apa? Lafadz dan makna. Wakaf kafi sempurna secara lafadz tapi tidak secara makna. Wakaf hasan ya tidak sempurna secara apa? Makna dan juga secara lafadz. Ya. Misalkan contohnya ya, dan wakaf hasan misalkan pas bismillahirrahmanirrahim bismillah doang. Nggak bisa kita mulai langsung Ar-Rahmanir-Rahim. Nggak bisa. Paham ya? Jadi apa? Nah, wakaf hasan ini harus ngulang dari kata sebelumnya. Ya, wakaf hasan inilah harus ngulang dari kata sebelumnya. Ya, contohnya oke. Kita cari contoh yang kira-kira langsung masuk kepada wakafnya dia hasan. Apa? Apa? Emang ente wasol situ. Oh, entar dulu yang jangan mikirin yang jauh-jauh dulu. Pikirin yang misalkan kita baca di tengah-tengah. Misalkan contohnya nih, kita baca 266. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab. Ya. Nah, di sini nggak bisa langsung tajri minta, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kenapa? Kan di situ nakhil wa a'nabnya adalah bagian daripada apa? Jannah kan? Ya, paham nggak? Di situ kan orang-orang yang misalkan di surganya Allah Subhanahu wa taala dia akan mendapatkan apa? Nakhil, apa nakhil? Kurma-kurma ya. Kemudian habis itu anab, anggur ya. Kemudian tajri min tahtihal anhar itu apa? Sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah fasilitas dari isi surga kan gitu. Ya. Maka apa? Maka harus diulangi lagi dari ayat sebelumnya. Ya, harus diulangi lagi dari ayat dari bagian sebelumnya. Itu misalnya dari jannah. Paham ya? Dari jannahnya. Bisa dipahami sampai sini? Atau misalkan apa? Apa kira-kira? Banyaknya biasanya di sini Hasan. Banyaknya iya banyaknya di sini Kafi. Atau di ayat 260 tuh ceritanya tentang Nabi Ibrahim yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan yang mati.
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. Nah ini kan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa? Qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabal. Nah, di sini nih. Ini kan wakaf di sini nih secara lafadz dan secara makna masih nyambung. Jadi ibaratnya nggak koma dia, nggak koma kan? Karena itu kan perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala apa? Ambil 4 bagian daripada apa? Burung, kemudian antum taruh di semua semua apa di gunung-gunung kan gitu. Nah, berarti apa? Berarti sebelum dijelaskan di sana, belum sampai selesai, harus ada penjelasan lagi kan? Maka harus diulangi lagi ya. Tsumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a. Nah, ada wakaf di situ, itu wakaf apa? Kafi. Tsumma lagi masuk tsumma itu adalah jadi intinya biasanya ditandai dengan sebelum kalimat tsumma waw atof ya, waw atof. Nah, itu biasanya apa? Itu adalah merupakan ciri-ciri untuk apa? Untuk kita bisa menandakan mana itu wakaf hasan dan wakaf apa? Kafi. Ya, antara wakaf hasan dan wakaf kafi itu adalah nanti dua wakaf yang berbeda. Rada mirip tapi sama. Gimana? Rada sama tapi mirip. Gimana sih? Rada mirip tapi beda gitu. Rada mirip tapi dia berbeda. Karena memang kuncinya cuma satu ini sebenarnya. Paham bahasa Arab. Ya, ya, ya balik lagi emang. Ya, bahasa Arab kan bahasa Quran, bahasa Arab. Ya, jadi intinya seperti itu. Ya, jadi intinya seperti itu. Paham ya? Seperti itu. Ada yang mau tanyakan dulu? Kalau bingung, surat-surat pendek. Kita cari surat-surat pendek. Surat pendek nih, nah, contoh di akhir ayat, maknanya mana yang nggak diinginkan. Wakaf ini adalah wakaf kafi juga. Wakaf hasan, wakaf hasan. Contohnya pada kata fawailul lil musallin. Nah, ini fawailul lil musallin ini kan secara lafadz sama secara makna masih nyambung nggak sama ayat setelahnya? Karena kalau antum wakaf di sana dan antum tinggalin, maka artinya apa? Celakalah orang-orang yang sholat. Loh, kok celaka? Tapi lihat, ingat, Allah ngejelasin di ayat setelahnya, yaitu apa? Apa ayatnya setelahnya? Illal ladzina amanu wa amilus solihat sampai akhir ayat. Ini merupakan apa? Merupakan wakaf hasan. Kalau kita wakaf di fawailul lil musallin. Tapi balik lagi, intinya adalah kalau kita nemuin ada kepala ayat, bahasa Arabnya itu roksul ayat, yang bulat ada ayat itu bahasa Arabnya roksul ayat. Nah, kalau kita nemuin itu, maka balik ke hukum awal, yaitu apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti pada setiap roksul ayat. Berarti apa? Nah, walaupun maknanya apa? Walaupun maknanya rancu kalau wakaf kan, ya. Tapi kalau karena di situ Rasul itu kan Rasul ayat tuh penutup ayat kan. Nah, tapi tetap aja wakaf di sana. Makanya di sini ada tiga cara dalam mempraktekkan fawailul lil musallin itu. Ada yang pertama adalah wasolkan, ya, diwasolkan, ya. Terus apa itu fawailul musallin deh? Al-Ma'un. Nah ini
Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Cara yang pertama begitu, di waqaf secara di wasol. Itu cara yang pertama. Ada yang kedua, ada yang mengatakan apa? Waqaf padanya, kemudian mengulangi dan menyambungkannya dengan ayat setelahnya. Ya, jadi bacanya sama, yaitu apa? Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu yang kedua. Tapi kan sama aja ujung-ujungnya. Sama-sama apa? Sama-sama wasol. Ya, sama-sama wasol. Tapi ya Imam Jazari rahimahullah taala ya mengajarkan untuk kita wakaf di fawailul lil musallin. Fawailul musallin. Ingat ya. Jadi fawailul lil musallin ini wakaf hasan. Ya, wakaf hasan. Kenapa? Karena dari secara lafadz dan secara makna dia masih berhubungan dengan kata atau lafadz setelahnya. Ya, tapi kalau kita melihat ada ra'sul ayah, maka dia adalah sunnah. Dan lagi Imam Jazari mengatakan, illa ru'usa la yujawwiz fal hasan. Setiap ru'usul ayah, kepala ayat itu boleh berhenti kapan saja. Dan setiap rasul ayat dihukumi wakaf hasan. Ya, saya ulangi lagi. Setiap rasul ayat dihukumi apa? Wakaf hasan, dan itu diperbolehkan. Jadi intinya kalau wakafnya pada rasul ayat ini diperbolehkan dan ini bagus. Kenapa? Karena sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah wakaf yang diperbolehkan tadi. Ada berapa? 3 ya. Ada wakaf apa? Tam, kafi, dan hasan. Tam sempurna secara lafadz dan makna. Kafi sempurna secara lafadz tapi tidak secara makna. Hasan adalah tidak sempurna secara lafadz dan tidak sempurna secara makna. Ya, wakaf tam dan kafi tidak perlu dikembalikan, tidak perlu balik kepada kata sebelumnya. Tapi kalau wakaf hasan, maka dia perlu balik kepada dari kata atau dari kalimat sebelumnya. Gitu. Jadi nggak usah semua-muanya juga dibalikin. Ya, nggak perlu semua-muanya dikembalikan. Harus sesuai dengan porsinya. Nah, adapun yang terakhir adalah wakaf qabih. Wakaf qabih itu yang merusak makna. Ya, merusak makna. Dia tidak sempurna dan bahkan sampai benar-benar merusak maknanya. Ya, sampai benar-benar merusak maknanya. Ya. Contohnya misalkan pada surah Al-Baqarah, Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Nah, ketika wakaf di sana itu pas benar, ya. Tapi ketika misalnya kita wakafnya Innallaha la yastahyi, sungguhnya Allah itu tidak malu. Nah, ntar merubah apa? Makna. Ya, merubah makna. Atau misalkan tadi di surah Al-Baqarah tadi ayat 266 tadi kalau nggak salah ya. Dan ini pun terutama nih buat yang baru ya, yang sedang menghafal Quran, buat ini nih, sedang menghafal dan proses murojaahnya ya. Dulu kami pernah kena tegur dari Syekh, dan ini tidak diperkenankan. Ya, ini berhenti, pokoknya gini, jangan pernah berhenti pada kata tajri. Ya, jangan pernah berhenti pada kata tajri.
Contohnya misalkan tadi ya, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh kira-kira? Karena yang tajri, yang mengalir itu apanya? Sungainya. Kalau disebutkan tajrinya adalah misalkan kita wakaf di tajri, maka yang mengalir apa? Kurma dan apa? A'nabnya dan anggurnya. Ya, misalkan contohkan ada jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, harus di anhar wakafnya. Nggak boleh misalkan jannatin tajri. Nah, itu nanti apa? Surganya berlari. Maksud surga ngalir, surga berlari. Kira-kira rusak ke artinya? Rusak, itu nggak diperbolehkan. Ya, maka itu tadi yang disampaikan. Ya, jangan pernah berhenti di kata tajri. Ya, kalau mau sebelumnya, ya, dan itu pun pasti akan apa? Waqaf yang hasan, berarti harus diulangi dari kalimat yang sebelumnya. Gitu, ya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Tuh, Bapak dulu tuh. Pusing ya? Makin pusing mah. Padahal. Ya. Yang pertama ayat yang illa usahain yang kecuali boleh terbilang di situ rokok semua ayat rokoknya di situ rokok. Ya. Setiap ayat yang ditandai dengan rasul ayat, kepala ayat, kalau kita wakaf di sana, dia namanya wakaf hasan. Gitu. Ya. Dia namanya Bukannya ada juga yang rokok kemudian itu rokoknya tak. iya. Kayak misalkan tadi innalladzina kafaru apa ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Setelah itu innalladzina kafaru itu kan wakaf tam sebenarnya secara lafaz. Tapi para ulama menyifati bahwa setiap lafaz akhir ayat itu adalah namanya wakaf hasan. Ya, wakafnya apa? Wakaf hasan gitu. Sebutin. Jadi ciri-ciri wakaf hasan udah gampang aja. Wakaf hasan itu isinya kepala ayat itu namanya berarti wakaf hasan kayak gitu. Tapi kalau di tengah-tengah dan dia sempurna kalimatnya, maka dia disebut dengan wakaf tam. Gitu. Itu pun yang saya tanyakan. Dan memang begitulah para ulama mensifati setiap ru'us al ayat adalah wakaf hasan. Gitu. Ada lagi? Bisa dipahami ya Pak, tapi sama maksudnya. Ya Bu. Dimana kalau kita itu pilihnya pilih wakaf hasan, di situ kan ada pengulangan, tidak? Ya. Itu karena berubahnya jadi Mulainya jadi wakaf. Apanya wakafnya? Mulainya. Oh, udah patokannya kalau mulai itu dari wawu aja, wawu. Cari wawunya. Dan summa. Ya. Iya, wawu. Wa apa gitu kan. Ada wawu atof tuh. Namanya wawu atof. Ya. Jadi wawu, nah itu baca dari situ itu udah cukup. Itu udah pas, insyaallah. Ya, Ibu. Ada lagi? Dulu. Bentar. kalau misalkan kita berhubungan dengan buat nafas, contohnya
Contohnya nggak kuat nafasnya. yang Iya, dari wow. Oh, apanya? Ah, ya, ya. Kalau apa namanya, kalau udah kondisinya antastit itu gara-gara apa? Gara-gara tanwin kan. Jadi kalau misalnya kita udah pisah, udah beda urusan itu nggak apa-apa, nggak ngaruh. Boleh. Tapi tadi perhatikan, kalau bisa, kalau misalnya dalam kondisi dia wakaf ittiror, ya wakafnya ittiror nih misalkan, diulangi dari tempat awal kita mulai, itu lebih baik, ya. Jadi itu lebih baik. Kenapa? Karena biar sempurna maknanya. Ya biar sempurna apa maknanya. Kayak misalkan nih contohnya nanti apa, semoga dari sini ada yang bisa sampai talaki gitu ya. Nah itu ketika talaki sama saya, terus salah kol-kolah aja, saya ulangi lagi dari ayat dari kata sebelumnya, bukan dari kata sebelumnya, dari awal ayatnya, ya. Misalkan itu tuh misalkan tadi ya, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri. Nggak boleh cuma tajri enak aja, ngulang gitu. Ya harus apa dari ayawaddu lah. Ya nggak apa-apa, pahalanya kan banyak, gitu ya. Diulang lagi pahalanya banyak. Karena itu tadi apa? Diberhentiin sama saya wakaf apa? Kalau saya nyuruh baru itu wakaf ya, itibari. Tapi kalau misalkan saya berhentiin gara-gara ada yang salah, itu wakaf apa? Ittirori kan? Darurat kan? Ya ini namanya wakaf darurat, berarti harus kalau bisa diulangnya dari kata sebelumnya atau dari afwan, dari awal muasal, asal muasal kita bacanya gitu. Gitu. Jadi biar sempurna, makanya tadi mungkin kenapa nggak boleh misalkan ada di waw tasdid segala macam, itu biar sempurna memulainya gitu. Mungkin itu maksud daripada gurunya. Siap, apa? Lagi? Saya izin bertanya, Mana? kalau di Al-Quran kan ya ada huruf J kecil, mim kecil, lam alif kecil, dan maksudnya itu kita boleh berhenti di situ atau itu gimana? Siap. Terus saya bahas. Lanjut. Mau nanya nggak? Siap. Terus saya bahas ya. Oh. Sehingga disebutkan saya tentang ayat surat Al-Baqarah ya. Wawasan. Ya. Lah itu tafakkarun kan akhir ayat kan? Ya udah langsung lah, langsung. Iya. Nggak apa-apa. Emang nanti setiap kali wakaf di akhir kepala ayat ngulang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pokoknya setiap akhir ayat udah wakaf itu langsung setelahnya langsung mulai, nggak apa. Itu apa namanya, memang begitu sunnahnya. Gitu, sunnahnya gitu. Apa? Dah. Nah, sekarang kita bahas yang tanda-tanda. Soalnya saya lupa naruh file di mana. Ada file mursid nggak? Hah? Ada? Hah?
Ya, sambil cari dulu ya. Oh, ada nih. Nah, ini. Jadi selain Tajwid for Everyone, Teras Quran juga punya namanya Al-Mursyid for Everyone. Masuk, Chris. Jadi Al-Mursyid for Everyone ini khususnya buat anak-anak atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang memang masih sifatnya dasar dalam pembelajaran ilmu Qur'annya. Makanya lebih banyaknya adalah ini aslinya berwarna ya. Cuman ini warnanya kuning jadi nggak jelas. Jadi dia ada hukum langsung praktek gitu. Kalau di Tajwid for Everyone kan buat punten ya yang kalau mau rada mikir dikit. Ya, soalnya teorinya banyak banget itu. Kalau di Al-Mursyid langsung praktek. Buat ibu-ibu yang praktek aja Ustaz gitu. Ada di Al-Mursyid. Ibu-ibu tuh atau bapak-bapak juga gitu. Nggak mau ujian Tat. Nah, kalau nggak mau ujian jangan di sini. Nah, ini tanda wakaf kita pahami dulu. 1, lam alif. Lam alif. Lam alif ini adalah namanya wakaf mamnu'. Wakaf apa? Mamnu'. Apa itu wakaf mamnu'? Wakaf yang tidak boleh berhenti. Dalam hal ini yang disebut dengan mamnu' tidak boleh berhenti itu ya kalau dia di tengah-tengah ayat maka ya pembahasannya adalah tidak boleh berhenti pada kata itu ya, tapi kata setelahnya boleh. Paham ya? Jadi tidak boleh berhenti pada kata itu, tapi kata setelahnya boleh. Atau tidak boleh berhenti dalam hal ini adalah tidak boleh berhenti pada kata itu dan memulai langsung pada kata setelahnya. Ya, tidak boleh berhenti pada kata itu dan memulai langsung pada kata setelahnya. Ini kita bicara di tengah-tengah ayat ya. Contohnya apa misalkan? Cari apa yang ada dalam alif. Cari saya. Dalam alif yang di tengah-tengah kata. Dapat nggak? Ada? Surat apa? Udah clear? Ayat berapa? Baik. Ayat berapa? Itu lam alif deh. Surat lam di sini.
Al-Baqarah ayat 7. Hah? Rabbihim. Agak terlalu Sotlam itu Sotlam. Oke. Coba buka An-Nahl ayat yang kedua. Yang kedua. Ada lam alif di situ? Nggak ada di sini. Salah. Di mana ada lam alif berada? Di mana lam alif berada? Apa? Apa? Imran ayat berapa? Ayat berapa? Al-Imran. Terus di kalimat apa? Setelah al-malaikah di mana di lam alifnya? Wala ilaha illahu. Ya, ada nggak yang Bekasi? Yang Musa Bekasi? Ada. La ilaha illahu ya. Ya udah taruh itu. Itu di Quran antum yang lain ada. Kalau di antum
Dia ada Al-Quran. Tawa buruan. Tawa. Belajar Quran. Ada. Hah? Yang sama aja, jangan yang beda-beda. Pusing mencari ya. Oh ini kan ada contohnya. Nih contohin aja dah, langsung aja contohin ini. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah. Ya. Sudah dibuka coba surat An-Nahl tadi ayat 32 di Quran umum. Quran umum. Di Thayyibinnya dalam alif kan? Ada ya? Nah ini maksudnya ya. Lam alif di sini kalau kita wakaf di sini Thayyibin ya. Maka ini sini kita nggak boleh wakaf di sini nih. Ini satu. Berarti dia harus apa? Kalau mau wakaf berarti di yaqulun. Ya. Kalau mau wakaf berarti di mana? Yaqulun. Kalau mau wakaf. Ya. Jadi dia tidak boleh wakaf di thayyibin. Oke. Kemudian ya, yang berikutnya adalah kalau dia di akhir ayat maka dia boleh berhenti. Tapi nggak boleh ruku kalau lagi sholat. Kalau di akhir ayatnya ada lam alif, kita nggak boleh wakaf di sana untuk ruku. Lam alifnya itu maksudnya lam alif la tarku, ya, ya, la tarka, ya, raka air kau la tarka hunak, ya nggak boleh ruku pada lam alif itu, ya. Artinya dalam hal ini kalau misalkan contohnya di surah apa, surah Al-Lail tuh, kalau nggak salah surah Al-Lail isinya apa, lam alif semua tuh, iya nggak? Bukan di surah Al-Lail. Al-Lail itu wakaf. Coba di Quran antum Ustaz. Ya kan? Setiap rasul ayahnya ada lam alifnya nggak? Hah? Nggak ada. Atau surat apa yang ada lam alifnya biasanya dia yang rasul ayahnya?
Apa? Ayo, yang lain bantuin. Di surah Al-Lail ada nggak? Ada. Di Quran yang nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Hah? Yang itu ada? Ada yang ada? Baik. Nah itulah maksudnya ya. Kalau dia ada lam alif di setiap akhir ayat, itu maksudnya adalah jangan ruku setelahnya. Jadi nggak boleh langsung, berarti harus diselesaikan suratnya. Ya, berarti selesaikan sampai tidak ada ayat tidak ada apanya lam alifnya. Ya, sampai tidak ada lam alifnya maka dia baru. Itu satu ya. Yang kedua, mim waqaf lazim. Mim waqaf apa? Lazim. Berarti lazim itu wajib berhenti. Ya, kalau mem ini berarti harus berhenti, ini dia nggak bisa diganggu gugat ini. Ya, wajib untuk berhenti. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, qaf lam. Qaf lam itu dari kata qafnya itu artinya waqaf, lam itu artinya aula. Qaf lam itu waqaf aula. Nah, waqaf aula itu berarti lebih utama berhenti, tapi nggak berhenti juga nggak apa-apa. Ya, lebih utama berhenti, tapi nggak berhenti juga nggak apa-apa. Ya, biasanya qaf lam ini adalah menandakan dia waqaf tam. Ya, dia biasanya menandakan dia adalah waqaf tam, qaf lam. Terus sad lam wasal aula. Berarti ini lebih baik ke bawah wasal. Tapi kalau mau berhenti juga nggak jadi masalah. Ya, lebih baik wasal, tapi kalau mau berhenti juga nggak apa-apa. Nah, jim waqaf jaiz. Ini boleh berhenti, boleh enggak. Boleh berhenti, boleh enggak. Nah, kemudian ada yang kayak titik ketiganya huruf ta itu. Nah, itu namanya waqaf muraqabah atau waqaf mu'anaqah. Apa? Waqaf muraqabah atau waqaf mu'anaqah. Nah, artinya tanda ini kita boleh berhenti di antara atau di salah satunya. Surat apa tuh? Surat Al-Baqarah kan ada tuh. Ya. Di mana? Di kata fi sama di kata roib sama di fi. Ya kan? Di antara roib atau fi. Maka pilih salah satu di antara keduanya. Tapi nggak boleh berhenti dua-duanya. Ya. Dzalikal kitabu la raib fihi, nggak boleh ya, malas bener ya, nggak boleh, harus di antara keduanya karena waqaf apa anak. Jadi ada berapa tuh? Ada 6. Lam alif waqaf mamnu, mim waqaf lazim, qaf lam waqaf aula, sad lam waqaf wasal aula, jim waqaf jaiz, dan waqaf muraqabah. Ya, apa fungsi waqaf muraqabah tadi? Berhenti apa? Pada salah satu di antara keduanya. Ya, berhenti di antara salah satu di antara keduanya. Paham toh? Ya, baik. Sisakan pertanyaannya kita lanjutkan nanti insyaallah ba'da sholatul zuhur.
Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.